dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang modernisasi. Modernisasi adalah proses perubahan dari suatu yang belum maju ke arah yang lebih maju. Modernisasi dimaksudkan untuk memperbaiki dan mencapai suatu bentuk masyarakat yang lebih berkualitas, berkembang, dan sejahtera. Ciri-ciri modernisasi ada 4. Yang pertama, masyarakat heterogen. Maksud dari masyarakat heterogen adalah masyarakat yang mampu berbaur dan bercampur dengan masyarakat lain. Yang kedua, sistem pelapisan terbuka. Ini adalah bagaimana cara kita menerima globalisasi yang semakin terbuka karena kita tidak bisa terhindarkan. Jadi, karena keterbukaan inilah modernisasi dengan mudahnya bisa masuk ke suatu negara. Yang ketiga adalah mobilitas masyarakat yang tinggi. Ciri ini ditandai dengan adanya perpindahan masyarakat dari kota ke desa atau dari desa ke kota untuk mencari kehidupan yang lebih layak atau mensejahterakan kehidupannya. Yang terakhir adalah tidak terikat pada adat. Masyarakat sekarang banyak yang mengikuti perkembangan zaman dan teknologi, sehingga keterikatan terhadap adat istiadat makin berkurang. Syarat modernisasi. Yang pertama, cara berpikir ilmiah atau scientific thinking yang sudah melembaga dan tertanam kuat dalam kalangan pemerintah maupun masyarakat luas. Yang kedua, sistem administrasi negara yang baik, yang benar-benar mewujudkan birokrasi. Sistem pengumpulan data yang baik dan teratur yang terpusat pada suatu lembaga atau badan tertentu. Yang ketiga, penciptaan iklim yang menyenangkan dan masyarakat terhadap modernisasi dengan cara penggunaan alat-alat komunikasi massa. Yang keempat, tingkat organisasi yang tinggi, terutama disiplin diri. Yang kelima, sentralisasi wewenang dalam pelaksanaan perencanaan sosial atau social planning yang tidak mementingkan kepentingan pribadi atau golongan. Dampak positif dari modernisasi adalah peningkatan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Iptek persiapan manusia modern untuk berubah dan terbuka pada hal-hal baru akan mengubah pola pikir mereka. Seperti akan mengubah pola pikir mereka seperti masuknya ilmu, pengetahuan, dan teknologi baru yang dapat membantu meringankan beban pekerja serta menghemat waktu dan tenaga. Dampak positif selanjutnya, kemajuan di bidang industri. Adanya modernisasi dapat menunjang kemajuan di bidang industri. Semua kemudahan fasilitas teknis yang ada akan lebih mempercepat proses produksi dan distribusi barang dan jasa yang dihasilkan dalam proses produksi. Kemajuan di bidang teknologi, terutama penambahan jumlah masing-masing produksi akan dapat menghasilkan barang dalam jumlah yang benar. Dan dampak negatif modernisasi. 1. Pola hidup konsumtif. Perkembangan industri yang pesat membuat penyediaan barang kebutuhan masyarakat melimpah. Dengan begitu, masyarakat mudah tertarik untuk mengkonsumsi barang dengan banyak pilihan yang ada. Dampak negatif selanjutnya, 2. Sikap individualistik. Masyarakat merasa dimudahkan dengan teknologi maju, membuat mereka merasa tidak lagi membutuhkan orang lain dalam beraktivitasnya. Kadang mereka lupa bahwa mereka adalah makhluk sosial. Dampak negatif selanjutnya, gaya hidup kebarat-baratan. Tidak semua budaya barat baik dan susah diterapkan di Indonesia. Budaya negatif yang mulai menggeserkan budaya asli adalah anak tidak lagi hormat kepada orang tua, kehidupan bebas, remaja, dan lain-lain. Berikut adalah contoh modernisasi. Yang pertama adalah di bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, contoh modernisasi yang saat ini terjadi misalnya penggunaan alat hitung dalam dunia perkantoran yang awalnya mempergunakan tenaga manusia untuk melakukan perincian secara manual, akan tetapi pada saat ini lebih banyak menggunakan alat-alat komputer dan internet. Yang kedua di bidang teknologi, pengungkapan tentang aktivitas yang berhubungan dengan teknologi pada saat ini lebih mudah ditemukan daripada dengan bidang lainnya. Dominasi ini didapatkan setelah melihat kondisi pada saat ini. Misalnya saja khusus untuk masyarakat Indonesia, hubungan sosial lebih banyak dilakukan dalam media seperti Facebook, Twitter, ataupun lain sebagainya. Yang ketiga di bidang pengetahuan. Contoh modernisasi dalam pengetahuan bisa ditemukan perihal penggunaan internet sebagai literasi pada saat ini.
Bila zaman dulu penelitian dilakukan secara manual dan dari rujukan buku-buku, akan tetapi pada saat ini aktivitas seperti menggunakan Google lebih banyak dilakukan masyarakat. Yang keempat, di bidang pendidikan. Bidang lembaga pendidikan menjadi salah satu contoh kegiatan dalam modernisasi yang ada di Indonesia dan di masyarakat Indonesia. Contohnya saja seperti aktivitas pendidikan dilakukan secara online tanpa bertatap muka. Bahkan belajar seperti bimbel yang dulunya dilakukan dengan tatap muka, pada saat ini lebih banyak menggunakan aplikasi. Yang kelima, di bidang transportasi. Kegiatan transportasi juga tak luput dari adanya pengaruh modernisasi dalam masyarakat. Contoh misalnya saja penggunaan Gojek yang menjadi pionir dalam transportasi online di Indonesia. Sampai saat ini bahkan aplikasi online ini bukan hanya membantu perekonomian masyarakat, akan tetapi menjadi solusi keamanan yang tepat ketika terjadi calo-calo yang bertebaran di mana-mana. Keenam, di bidang sosial. Contoh lainnya yang berhubungan dengan modernisasi dalam masyarakat, khususnya untuk bidang sosial seperti penghimpunan dana yang telah dilakukan oleh kita. Proses penghimpunan dari media online ini menjadi solusi serta penawaran di era modern seperti saat ini. Ketujuh, di bidang perdagangan. Contoh lainnya mengenai modernisasi di bidang perdagangan ini juga bisa dengan mudah ditemukan. Misalnya saja aktivitas beli barang-barang elektronik ataupun jasa di media OLX ataupun dalam Tokopedia. Yang kedelapan, di bidang industri. Fakta sosial tentang contoh modernisasi juga muncul di bidang industri. Dari yang faktanya melengkapi proses penyampaian barang-barang dan jasa secara cepat pada masyarakat, misalnya saja fenomena adanya penjualan jamu tradisional yang sekarang ini dibuat dengan menggunakan mesin-mesin canggih. 9, di bidang ideologi. Kajian ideologi yang berhubungan dengan contoh modernisasi, misalnya saja khusus Indonesia yang pada saat masa sebelum merdeka menggunakan sistem pekerjaan dengan pemerintahan yang absolut. Akan tetapi pada saat ini semua itu dihapuskan dan dikembalikan lagi dengan sistem pemerintahan presidensial dengan tata cara demokrasi. Selanjutnya, proses dari modernisasi yang kesadaran sosial. Kesadaran sosial merupakan proses pergeseran dengan gagasan-gagasan atau inovasi yang baru. Kerjasama sosial. Kerjasama sosial merupakan penerimaan akan gagasan-gagasan atau prosedur-prosedur secara umum untuk mencapai tujuan kolektif dalam sebuah modernisasi. Selanjutnya, yang ketiga, rekayasa sosial. Rekayasa sosial merupakan pengarahan kembali akan teknologi. Hal ini berguna untuk meningkatkan kemampuan sistem sebagai tuntutan perubahan. Selanjutnya, faktor-faktor modernisasi. Yang pertama, adanya penemuan baru di bidang iptek. Yang kedua, kemajuan perekonomian. Yang ketiga, majunya bidang industri dan pertanian. Yang keempat, tercapainya stabilitas nasional. Yang kelima, perkembangan di bidang politik.